Warga di Jalan Petabara Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat dikagetkan percikan api di 2 tiang listrik. Rupanya terjadi kebakaran di kabel yang semerawut dan menumpuk. Suara ledakan yang terjadi beberapa kali sempat membuat panik warga. Mereka khawatir api membesar dan menyambar permukiman. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sementara petugas PLN melakukan perbaikan dan terpaksa memutus aliran listrik untuk sementara. Selain semerawut, terbakar itu bukan kabel listrik tersebut diduga karena kelebihan daya. Akibat terbakarnya tumpukan kabel listrik tersebut, permukiman warga di 3 RT di sekitar lokasi terdampak mengalami pemadaman listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, News melaporkan. Pemadam. Lama tentunya kalau kita ada. Anu malah dia tahu ya. Iya. Amaknya dia mau nge. Astagfirullahaladzim. Warga panik saat kobaran api membakar sebuah rumah panggung di Desa Limboro, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kencangnya angin membuat api cepat menghanguskan rumah yang terbuat dari kayu serta 2 motor yang terparkir. Indikasikan ada korban di dalam rumah, seorang wanita tua yang sudah sakit bersama cucunya. Warga menyelamatkan seorang kakek yang didapati dalam kondisi lemas di kamar mandi. Namun nyawa korban tidak tertolong. Tragis, saat api padam, didapati seorang lansia dan cucunya tewas terjebak di dalam rumah. Jumlah korban tewas akibat kebakaran ini menjadi 3 orang. Warga menyayangkan petugas damkar tiba setelah rumah hangus terbakar karena lokasi jauh dari pusat kota. Penyebab pasti kebakaran rumah masih diselidiki polisi. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb terus dilakukan. Perusahaan milik Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Babas orang tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam serangan bom bunuh diri dekat kantor polisi Kabul di distrik Swat, Pakistan. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah bangunan pabrik ludes terbakar di Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas berjibaku memadamkan api, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Kebakaran terjadi di sebuah bangunan pabrik di kawasan Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung pada Selasa siang. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran. Warga di sekitar lokasi diimbau menghindari area kebakaran agar tidak menghambat proses pemadaman dan evakuasi yang dilakukan petugas. Dan Mako Pusat, demikian yang dapat dilaporkan untuk sementara. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jatinegara, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api hingga membuat 7 rumah kontrakan hangus terbakar. Kebakaran melanda 7 rumah petak di Jalan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.
Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Rumahnya dekat rumah Bang Oyon ini. Ya, dekat rumahnya Bang Oyon. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas mengerahkan 12 unit damkar ke lokasi. Api padam 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan di Savana, Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Yang sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapu di Sumeneb terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga menerjunkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Tim gabungan menerbangkan 1 unit helikopter untuk melakukan pengamatan dari udara dan menyisir lokasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Operasi pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan kapal perang KRI Nala TNI AL, KN Permadi Basarnas, Pol Airut Polda Jawa Timur, dan berbagai unsur SAR gabungan lainnya termasuk nelayan. Pemirsa, seorang warga Tulungagung menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Madura. Korban merupakan supir truk ekspedisi yang sedang mengantarkan muatan menuju Makassar. Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulungagung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulungagung. Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja.
Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak. Cuma mengganggu aja, yuk saya bilangin, Mas ayo, nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah loh? Iya, kita katanya bulan tahun-tahun inilah gitu. Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum Desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, keluarga dan kerabat penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb masih berdatangan ke posko. Mereka datang untuk mencari anggota keluarga maupun rekan mereka yang hingga kini masih hilang. Abdul Hamid dan Ansar, dua pria ini sudah 2 hari mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari kabar keluarga dan kerabatnya penumpang KMP Mutiara Sentosa II. Harap cemas mendapatkan kepastian nasib keluarga mereka, namun ternyata keluarga dan kerabatnya masih hilang. Bersama keluarga yang lain mereka menyebar ke beberapa rumah sakit, posko dan Polda Jawa Timur, namun belum juga mendapatkan kabar. Mereka cari pas kebakaran itu. Oh, masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Waktu disampaikan itu aja minta pertolongan. Minta pertolongan? Berarti sudah terbakar tadi? Ya, sudah terbakar. Mungkin itu aja saya sampaikan. Bawa apa? Itu truk angkot? Muatannya apa Pak? Muatannya apa Pak? Muatan logistik. Nah, gitu. Nah, untuk saat ini apa? Saya cek data-datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal dari nama kakaknya. 3 hari pasca tragedi maut kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sejumlah keluarga dan kerabat masih terus berdatangan mencari kabar keluarga mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, Ainus melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Asik swafoto, 4 wisatawan terhempas ombak hingga jatuh di pantai Semeti, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Dedek anu lalu, dedek rete piku. Telangan, bilain, jaga lain. Evakuasi seorang wisatawan yang jatuh dari tebing di pantai Semeti, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah berlangsung dramatis. Lali. Warga dan nelayan harus ekstra hati-hati karena terjangan ombak yang datang tiba-tiba. Pedemplung doang dia. Sabar. Wah. Korban wanita bernama Sabira baru bisa dievakuasi setelah jasadnya digiring ke laut jauh dari tebing. Sebelumnya, korban Sabira asal desa Sekotong, Lombok Barat, bersama 3 temannya tengah berwisata di pantai Semeti. Saat bersuah foto, korban terhempas ombak yang datang tiba-tiba hingga jatuh ke laut. 3 temannya yang berusaha menolong terluka dan syok. Pukul 13.00, unit siaga SAR Mandalika menerima laporan dan selanjutnya tim rescue diberangkatkan menuju lokasi. Pada saat perjalanan, tim rescue menerima informasi dari pelapor bahwa korban telah berhasil ditemukan dan selanjutnya dievakuasi ke klinik Selong Medical Service Selong Blanang, Lombok Tengah. Jasad korban dan 3 korban luka kemudian dibawa ke klinik sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Tim SAR mengimbau masyarakat dan wisatawan agar berhati-hati saat beraktivitas di kawasan tebing pantai, terutama saat berfoto guna menghindari kejadian serupa terulang. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga tertidur di bagian belakang truk Sound Horek, seorang pemuda tewas terjepit. Korban meninggal dunia di lokasi dengan luka parah di bagian leher dan kepala. Kejadian mobil ini ngelepet Gaboro dan di Jatiar Jasa, do umur kili
Lah kena dia merhi pun tak bisa. Aduh ya Allah cik, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Warga di Desa Candijati, Jember, Jawa Timur geger dengan adanya seorang pria yang tewas saat melintas di gapura desanya. Diduga pemuda tersebut usai melakukan cek sound di kawasan Kaliwining. Korban yang berinisial SNL tertidur di bagian atas belakang truk sound horek. Nahas, tubuhnya terjepit gapura beton saat kendaraan melintas. Korban pun meninggal dunia di lokasi kejadian. Tersangkut, Pak. Oh, terjepit. Iya. Gitu. Sering Pak seperti ini kejadian-kejadian seperti ini sebelum-sebelumnya atau baru kali ini? Tidak, hati-hati, Pak. Oh, ini lalai. Pasca kejadian, pihak keluarga korban dan pengelola sound horek menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi pengelola kendaraan sound horek agar lebih memperhatikan keselamatan orang yang berada di atas kendaraan, terutama saat melintasi jalan dengan batas ketinggian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami perundungan saat masa orientasi sekolah, seorang siswa SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka menyelimuti rumah duka AA 14 tahun, siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Korban yang baru sekitar 1 bulan menempuh pendidikan di sekolah tersebut meninggal dunia Minggu malam setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mardatilah. Pihak keluarga menduga AA menjadi korban perundungan yang terjadi saat kegiatan masa orientasi sekolah atau MOS. Dugaan tersebut kini masih didalami aparat kepolisian. Jenazah telah dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Otopsi bersama dengan Bidokes Polda Jatim, dan untuk hasil dari otopsi nanti akan kami rilis lebih lanjut dari hal ini karena kami juga dalam proses penyelidikan dan sejumlah saksi telah diperiksa, namun petugas masih menunggu hasil resmi otopsi menjadi dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban perampokan. Wajah korban bahkan dilakban dan diancam dengan senjata tajam. Sungguh malang nasib yang dialami seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur ini. Korban yang masih mengenakan mukena wajahnya dilakban setelah jadi korban perampokan di rumahnya sendiri. Kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban yang ingin menguras harta korban. Dari rumah korban, polisi temukan ponsel hingga golok yang digunakan pelaku untuk ancam korban. Pelaku pun langsung digiring ke Polsek Cakung untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, alhamdulillah udah kita amankan untuk rilis besok di anting, terus pisau, sama uang 400. Di kediamannya, di persembunyiannya, ya. Sebelumnya, Nenek Hartati dirampok saat sendirian di rumahnya. Berdasarkan pengakuannya, pelaku datang saat korban sedang sholat zuhur dan menggasak ponsel, perhiasan hingga uang tunai korban. Pelaku kemudian melakban wajah dan kaki korban dan mengancam korban dengan golok agar korban tidak berteriak. Setelah pelaku kabur, Nenek Hartati berhasil membebaskan diri dan langsung melaporkan perampokan yang dialaminya ke polisi. Pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar lu tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cakung dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah rumah kontrakan diduga ditempati anggota polisi di Majalaya, Karawang dirusak sekelompok orang tak dikenal. Aksi perusakan diduga buntut razia obat keras terlarang yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Karawang di Desa Cibalongsari. Siapa polisi apa preman? Sekelompok orang tak dikenal mendatangi rumah kontrakan anggota Polres Karawang dan melakukan pengerusakan di perumahan Tatar Endah, Kecamatan Majalaya, Karawang. Mereka merusak pagar hingga kaca rumah pecah. Bahkan para pelaku nekat membawa kabur 2 unit sepeda motor yang sebelumnya disita polisi saat razia obat keras terlarang. Aksi perusakan ini diduga berkaitan dengan razia obat keras tanpa izin yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Karawang di Desa Cibalonsari. 2 motor pelaku dibawa ke rumah kontrakan anggota Polres tersebut sebagai barang bukti. Tiba 2 mobil langsung penyerangan aja. Penyerangan aja. Ya. Itu gerombolan berarti kakak? Gerombolan. Jumlahnya berapa? Kurang lebih ada 9 atau 10 orang. Setahu saya itu dari kepolisian. Pasca kejadian, petugas telah memasang garis polisi di lokasi untuk keperluan penyelidikan. Pihak Polres Karawang kini masih mendalami kronologi aksi penggerusakan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di depan pusat perbelanjaan kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan kini telah dibongkar. Keberadaan pagar tersebut dinilai membatasi akses visual dan konektivitas antara kawasan mal dengan ruang publik. Pagar besi yang sempat terpasang dari gerbang masuk hingga gerbang keluar kendaraan roda 4 telah dibongkar. Kini menyisakan baut penyangga yang ditutup kon atau pembatas jalan. Dengan dibongkarnya pagar tinggi tersebut, area depan mal kini lebih terbuka dan terhubung dengan jalur pejalan kaki. Aktivitas masyarakat di sekitar lokasi juga terpantau normal tanpa adanya gangguan. Fenomena pemasangan pagar tinggi tersebut membuat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara dan berharap isu yang beredar di media sosial tidak benar. Para pihak lebih menguatkan pada isu-isu yang tidak benar. Dan jangan menakutkan begitu kan, karena masyarakat perlu kenyamanan dan kita harap negara ini negara yang kuat dan jangan ada hal-hal yang menakutkan masyarakat. Pagar tinggi dibongkar merupakan upaya pemerintah Provinsi Jakarta untuk mewujudkan ruang publik yang lebih ramah bagi pejalan kaki, terbuka serta mendukung mobilitas warga kawasan perkotaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, maraknya isu aksi massa membuat pusat perbelanjaan di Jakarta dipasangi pagar tinggi. Polda Metro Jaya pun membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Pagar besi membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat
operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur. Tim Liputan iNews melaporkan. Empat perusahaan milik Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam. Ya, kembali di Sindo Malam pemirsa, 4 perusahaan milik Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Rangkaian penggeledahan untuk melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Setelah pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah, Senin 3 Agustus, tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya, Nurman Herin, di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Kejagung juga menggeledah rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam. Berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Jampitsus segera mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Kuasa hukum menyebut terdapat 9 kejanggalan dalam penetapan Febri sebagai tersangka. Ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya.
Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda, sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.